Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19A yang beranggotakan Fitra Dianiko, NRP 2041201027, dan saya Sanisha Maharani dengan NRP 2041201030. Di sini kami akan menjelaskan simulasi modul 2 dengan judul respon dinamis open loop sistem order 2, di mana tujuan dari simulasi ini ialah membuat transfer function dari pengukuran tekanan menggunakan manometer, lalu menyelesaikan transfer function yang telah dibuat menggunakan Simulink, serta mengetahui respon manometer terhadap state change menggunakan Simulink. Lalu untuk permasalahannya sendiri ialah suatu manometer seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara fluida kerja dalam manometer adalah air. Lalu tentukan respon manometer terhadap state change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Di mana data yang diketahui L sama dengan 200 cm, lalu G-nya 980 cm per S kuadrat, lalu mu-nya ialah 0,01 gram per centimeter second, lalu untuk rho-nya ialah 1 gram per centimeter kubik. Lalu di sini eh, penyelesaiannya sendiri, di mana ada transfer function yang dapat dilihat oleh persamaan di samping berikut ini, di mana sama 2L D kuadrat H per 3 DT kuadrat ditambah 16 mu LDH per rho D kuadrat DT ditambah H sama dengan delta P per rho G. Lalu ditransformasikan dengan persamaan sebagai berikut, di mana tau kuadrat S kuadrat YS plus 2 tau YS plus YS sama dengan XS. Dengan uh, Y sebagai berikut dan X sebagai berikut. Lalu untuk time konstannya untuk manometer sendiri, rumusnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu 2 akar, di mana nanti hasilnya sama dengan 0,368 second. Lalu untuk damping coefficient untuk tiga diameter tube yang berbeda, di mana zeta sama dengan 8 mu per rho d kuadrat dikali akar 3L per 2G. Lalu di sini kami memiliki variabel diameter. Yang pertama ada 0,11 cm, lalu ada 0,21 cm dan 0,33 cm, di mana dihasilkan zeta pada tiap masing-masing diameter ialah sebagai berikut, di mana pada diameter pertama yaitu 3,658 dan untuk pada diameter 0,21 memiliki nilai zeta 1,0036. Lalu untuk diameter 0,33 memiliki nilai zeta 0,4064. Dan untuk memperoleh respon fungsi Y per X terhadap input X, maka dapat dilihat untuk datanya sebagai berikut, di mana pada diameter 0,11 tau kuadratnya ialah 0,136, lalu untuk diameter 0,21 tau kuadratnya juga 0,136, dan pada diameter 0,33 eh, tau kuadratnya juga 0,136. Lalu untuk nilai 2 tau kali zeta untuk diameter 0,11 bernilai 2,69. Lalu untuk diameter 0,21 nilai 2T 2 tau kali zetanya ialah 0,74, dan pada nilai diameter 0,33 nilainya 0,299. Sehingga transfer function yang dihasilkan untuk diameter 0,11 ialah sebagai berikut: 1 per 0,36 S kuadrat ditambah 2,698 S ditambah 1. Di mana ini sebagai overdamped sistemnya. Lalu untuk diameter 0,21 transfer function-nya
ialah 1/0,136 S kuadrat ditambah 0,74 S plus 1, di mana ini sebagai critical dump sistemnya. Lalu untuk diameter 0,33, di mana transfer functionnya bernilai 1/0,136 S kuadrat plus 0,219 S plus 1, di mana sebagai underdamp sistemnya. Lalu setelah mendapatkan fungsi transfer yang ada di tabel, eh, kemudian diselesaikan menggunakan model Simulink dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemodelan modul kedua dari praktikum IPB menggunakan software Simulink. Untuk library yang digunakan di sini, yang pertama ada satu buah step, kemudian tiga buah integrator, satu buah MOOC, dan satu buah scope. Untuk masing-masing integrator ini akan dihubungkan ke MOOC, kemudian stepnya dihubungkan ke MOOC juga, dan juga dihubungkan ke masing-masing integrator. Setelah itu MOOC-nya akan dihubungkan ke scope supaya nanti datanya dapat terbaca. Kemudian pada perhitungan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa berdasarkan variabel yang diterima akan didapatkan tiga buah transfer function yang masing-masing akan dimasukkan ke integrator yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jika sudah terbentuk model seperti ini, tinggal klik run, kemudian klik scope. Mungkin ini agak ngelag. Nanti kalau misal udah bisa ter terklik scope, nah, kemudian akan muncul grafik sesuai yang tampil di layar ini. Baik, dan ini merupakan hasil berupa grafik dari persamaan yang telah di-run sebelumnya. Dapat dilihat di mana grafik yang berwarna hijau ini merupakan step di mana ketika waktunya eh, mencapai kurang lebih satu, dia akan naik hingga mencapai satu dan akan stabil. Lalu untuk grafik yang berwarna kuning ini merupakan grafik overdamp, di mana dapat dilihat dibandingkan dari grafik critically damp dan underdamp yang lainnya, eh, grafik overdamp ini lebih cenderung lama untuk mencapai titik stabilnya. Lalu untuk grafik yang berwarna biru ini merupakan grafik critical rhythm di mana mengalami kenaikan lalu mengalami stabil di titik ini. Lalu selanjutnya grafik yang berwarna oranye ini merupakan grafik underdamp di mana mengalami kenaikan yang drastis, lalu mengalami penurunan dan mengalami kestabilan. Dapat dilihat bahwasannya grafik mengalami kestabilan untuk critical rhythm, overdamp, dan underdamp ketika mencapai waktu kurang lebih di 20 detik ini. Eh, Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.